Karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Forum Group Discussion Penyempurnaan Sistem Informasi Penilaian Angka Kredit atau Output Dupa. Bagi kita semua, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Rektor Unisa yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 2, demikian juga yang terhormat 1 dan 2, Asisten Direktur Pasca Sarjana, dan Bapak Ibu para undangan yang lain dari tim penilai jabatan akademik, kepala dan profesor. Kita semua di sini bisa hadir bersama-sama dalam mengikuti melaksanakan fokus grup discussion pengembangan sistem informasi angka kredit yang mana dalam tahapan jadinya benar-benar memang sesuatu yang sifatnya merubah dan itu dilakukan di instansi masing-masing demikian Bapak Ibu. Nah, dalam proyek perubahan ini saat menjaga sebuah tema yang berupaya untuk mendukung apa yang menjadi kebijakan atau keinginan dari. Jadi untuk tahapan pelaksanaan itu ada tahapan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Nah, di tahapan jangka pendek ini Bapak Ibu ada 3 kegiatan pokok yang dilakukan. Ini untuk dupa ini didasari karena mungkin saat ini banyak Bapak Ibu dosen yang belum. Untuk kegiatan yang kedua itu adalah perumusan standar operasional prosedur. Jadi ada 2 SOP yang dirumuskan kebijakan dari Dirjen Dikti Riset dan Teknologi. Jadi diadakan revisi terhadap pedoman operasional penilaian angka kredit yang selama ini kita miliki. Perumus SOP dan tim revisi buku pedoman kemarin sudah mengadakan penyuluhan persepsi Pak, jadi semacam titik kecil dan sudah disepakati apa yang Bapak Dekan dari Pasca Sarjana dan Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 serta TPJA Dekan Kepala dan Profesor memberikan arahan, dan sekaligus juga karena Bapak diundang sebagai narasumber, berkenan memberikan masukan-masukan terhadap pengembangan sistem informasi ini dan juga berkenan untuk membuka kegiatan ini secara. Karena ada beberapa persoalan atau urusan yang harus beliau handle terkait dengan koordinasi kita dengan kementerian, karena saat ini ada beberapa perubahan kebijakan yang justru bersifat button up sebenarnya, sehingga beliau menugaskan saya bersama ini. Bapak Ibu, Pak WA1, kemudian Pak Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Wakil Dekan, Wadir Subag Pendidikan Bagian Kepegawaian yang saya hormati, terima kasih sudah berkenan hadir menghadiri undangan kami. Namun pertama saya ingin menyampaikan pesan Pak Rektor bahwa Pak Rektor mengucapkan terima kasih banyak kepada kita semua. Ujung tombak pengembangan dan peningkatan kinerja kelembagaan. Lagi Pak Rektor mengucapkan terima kasih dan kami pimpinan sangat mengapresiasi. Semoga karena Raymond 70% untuk Januari sampai Juni sudah terbayarkan dengan tanpa persoalan sama sekali. Jadi, saya dari 2016 ditugaskan Pak Rektor membayarkan Raymond kerja kita. Lagi semoga hal ini bisa kita perbaiki ke depan, dan astungkale sebagaimana kebijakan Pak Rektor menegaskan tolong direlokasikan dan upayakan relokasi itu sehingga kita semua merasa memiliki namanya akan beliau lebih terlibat di fakultasnya, itu ada artinya, termasuk inovasi yang hari ini akan dia PDK. Ujung tombaknya adalah fakultas. Ini mohon maaf pada Bapak Ibu Wakil Dekan 2, Wadir 2, mohon ini bisa dilahirkan baru muncul SK. Ini agak sulit. Kemudian yang kedua terkait dengan kinerja pengolah informasi di Fakultas dan Pasca Sarjana, sehingga tidak ada lagi dosen yang komplit kenapa kinerjanya nggak tercover di Pasca Sarjana itu mendapat reward per bulan tambahan 800.000, baik pengguna kontrak, kemudian yang PNS sudah dinaikkan grade
remunnya. Jadi wajar Bapak Ibu beda pada dia, itu poin sebenarnya. Dan selama ini saya melihat masih ada 1-2 fakultas yang operator TIK-nya agak lambat, sehingga sistem penghitungan beban kerja kepegawaian kita itu sebenarnya hari ini 2014 saya mulai di FA sebenarnya mengembangkan sistem itu, tapi nggak jalan karena 2015 saya meninggalkan FA. Sudah 2014 kita sebenarnya dosen itu jangan sampai dia disibukkan untuk ngurusin naik pangkat jabatannya, tetapi biarlah sistem yang ngurusin. Dengan gading 2 tahun berkalanya bunyi nih alarm sistem ini. Oh, Prof. Gading sudah berkala, waktu berkala dan seterusnya, sehingga nggak lagi dosen yang ngurusin. 2014 saya kembangkan sistem itu di FA. Dan sekarang kepada Pak Karunia dan tim TIK agar gayut dengan sistemnya pusat. Hanya memang sampai detik ini sistem kenaikan pangkat dan pengangkatan jabatan di pusat ini masih ya, tidak open source tim TIK. Sudah kita kembangkan Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini kepada teman-teman di DPJA rektor kepala harus lebih ditingkatkan, dikuatkan. Jadi ini 2 sisi yang dibawa oleh perubahan dari kementerian itu. Sehingga tadi saya diskusi di ruangan saya sama jadi saya di RSP sama Bu Biro, bahwa ke depan apalagi kita ngeluarin uang 3,5, 4 juta dan untuk reviewer 1 orang di luar, mungkin itu usulan jabatan rektor kepala dan guru besar termasuk di bawahnya harus dirapatkan di senat fakultas dulu. Memang ada ide, oh jangan lagi ada di fakultas, langsung ke rektorat saja. Takutnya kita nanti sebuah fakultas. Saya sudah tahu Pak Karunia mulai pangkat jabatan Pak Derasben, kebetulan pemeriksa punya kewenangan. Mohon Bapak Ibu Dekan bisa dicermati, karena saya tahu, saya yakin Bapak Ibu Dekan paham betul orang-orang fakultas. Ini yang kelima. Jadi intinya apapun itu yang kita kembangkan, yang hebat seperti ini saya. Tinggal kita mengembalikan pada koridornya, yang memang kemarin mungkin beberapa agak sedikit keluar koridor atau sedikit di atas rel. Itu aja sebenarnya. Karena 11 Juli 2022 dengan mengucapkan koma widenam astu nama sidang onggam dan pati nama saya nyatakan dibuka secara resmi. Om santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti apa yang disampaikan oleh Pak WR2 tadi, bahwa dalam periode ini mungkin sampai akhir tahun, karena ada mungkin sebagian dari DPJA baik itu rektor kepala maupun guru besar, dan Bapak Rektor akan membawa isu ini nanti di rapat pimpinan yang akan kita lakukan di bulan Juli ini. Wakil Dekan 1 dan 2, Wakil Direktur, tim penilai jabatan akademik rektor kepala dan profesor, Ketua tim percepatan rektor kepala dan profesor, staf sebagian pendidik, bahwa acara kita hari ini adalah merupakan salah satu program yang dirancang oleh Pak Made Karunia dalam mengikuti iklan inovasi untuk meningkatkan lembaga ini di level nasional maupun di level internasional. Dan ini upaya pimpinan sudah sejalan dan sudah terinternalisasi ke pengajuan angka kredit ke jabatan fungsional yang lebih tinggi. Masih sering direpotkan, mungkin dalam hal ini banyak melibatkan teman-teman di pegawaian untuk mengusulkan angka kreditnya begitu. Nah, melalui sistem yang dikembangkan ini nantinya rekan-rekan dosen bisa memonitoring apakah kredit dan kenaikan jabatan akademik dosen nomor 2266 UN 48 PP 2020 1.
pihak pimpinan. Dan ini secara berkala pimpinan bisa meminta report kepada pegawaian, kemudian termasuk memonitoring disampaikan tadi oleh Pak WR2, dosen-dosen kita yang memahami sistem untuk memudahkan aktivitas Bapak Ibu sehingga tidak diberatkan dengan administrasi dan seperti kemarin misalnya. Nah ini detailnya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti ini bisa membantu sistem di dalam dari guru besar dan di bawahnya. Begitu juga yang akan disusun oleh guru besar. Direportkan lagi untuk membuat hard copy, terutama ini yang sangat merepotkan. Saya lihat adik-adik yang muda ini semoga naik pangkat karena harus ngumpulin seperti kami dulu itu, kami punya folder-folder di rumah gitu ya. Dan kawan-kawan, satu hal yang perlu dipikirkan, kalau tidak salah saya lihat bahwa sistem ini hanya mengintegrasikan seperti ResearchGate atau akademia, katakanlah gitu ya, khususnya dalam konteks publikasi. Jadi kalau kita masuk ke... Sehingga walaupun dosen itu tidak bisa menginputkan datanya sendiri, setelah dia preview, kan tahu, oh ini data saya belum masuk. Bisa mengingatkan operator. Mereview usulan guru besar, biasanya akhirnya rapat itu berpikir ini di bidang apa gitu. Nah biasanya untuk menentukan itu, kalau saya bayangkan, khusus yang mengusul ke profesor ini, angkatan kita zaman dulu itu kan untuk bisa jadi dosen S1 boleh aja. Angka kredit dalam jabatan rektor kepala dan profesor itu dilakukan secara langsung di pusat. Nah, itu disepakati tetap diadakan proses internal, karena pengalaman kita Bapak Ibu ya,